Halo bang, sini bang. Terus bang, terus. Belakangan lah itu. Bang, sini dong. Bang, kali lagi bang. Tahan bang, tahan sejam. Lampunya mana ya? Ada di gua bang. Ada. Di luar ini. Laporkan pada pihak kepolisian di SPKT Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan tidak pidana menyebarkan berita bohong oleh akun channel YouTube milik Anji. Dalam konten itu, sebagaimana diketahui, viral beredar luas pada tanggal 31 Juli hari Sabtu yang memuat soal kabar penemuan obat COVID-19. Nah, ini kemudian di media sosial memicu dan menimbulkan berbagai polemik. Pendapat dari profesor yang kemudian dihadirkan dalam konten itu ditentang oleh banyak akademisi, ilmuwan, kemudian ikatan dokter, menteri kesehatan, influencer, bahkan masyarakat luas. Yang menjadi persoalan bahwa konten itu ditentang, pendapat yang disampaikan oleh si profesor itu ditentang, pertama adalah menyangkut masalah swab dan rapid test. Dikatakan di situ bahwa dia punya metode dan uji yang jauh lebih efektif dengan yang dia namakan sebagai digital teknologi, itu biayanya cukup 10.000 sampai 20.000. Nah, ini kan sangat merugikan pihak rumah sakit. Ya, karena selama ini sebagaimana kita ketahui bahwa rapid dan swab itu bisa menyentuh ratusan bahkan hingga sampai level jutaan. Jangan sampai kemudian ini dipercaya sama publik, kemudian publik beranggapan berarti selama ini masyarakat diperas, dibodohi, bahwa ada pihak yang kemudian mencoba mengambil keuntungan. Nah, ini kan yang sangat berbahaya. Oke, berarti sudah cukup menyebabkan kegaduhan ya Pak? Iya, nah itu menyebarkan berita bohong dan kegaduhannya ya memang ramai, kemudian menimbulkan polemik kan dari berbagai kalangan. Nah, itu yang saya kira bahwa si profesor itu, Hadi Pranoto itu dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 15 tentang larangan berita bohong. Bagaimana kemudian misalnya dengan Anji kemudian dia juga menyebarkan melalui akun channel YouTube-nya, dan itu ada ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang kemudian menegaskan larangan menyebarkan berita bohong kalau itu berkaitan dengan produk. Ternyata dia sempat menyebut herbal kan, sebuah herbal atau obat, nggak jelas juga seperti apa. Makanya itu yang kemudian harus didalami. Karena kalau kemudian dia menyebut bahwa ada penemuan obat, dia sendiri sudah melakukan bantahan bahwa kalau obat harus dilakukan uji klinik, dan itu sudah dibantah bahwa tidak ada uji klinik terhadap itu. Makanya dia menolak kalau itu kemudian dibilang penemuan, bahkan Menkes menegaskan bahwa penemuan itu dianggap tidak jelas. Nah, artinya kan ini menyebarkan berita bohong yang kemudian dapat menimbulkan keresahan dan sangat kontraproduktif. Jangan sampai kemudian masyarakat percaya bahwa obatnya dianggap sudah ketemu, kemudian orang tidak menggunakan masker, tidak social distancing atau mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini sementara pemerintah berjuang habis-habisan untuk menurunkan kurva COVID-19 yang kemudian makin menimbulkan banyak korban. Oke, berarti konten itu juga memicu masyarakat jadi tidak terlalu percaya atau menurunkan kepercayaan masyarakat. Iya, itu yang harus diluruskan. Pemerintah ya, Pak. Iya, ya itu yang harus kemudian diluruskan oleh pihak kepolisian. Okay. Betulkah ini penemuan? Gitu loh. Betulkah ini kemudian berita bohong? Gitu. Jangan kemudian masyarakat menjadi tidak peduli karena melihat konten video itu udah beranggapan bahwa kalau obatnya sudah ketemu, berarti masker kemudian tidak perlu digunakan, social distancing kemudian tidak perlu digunakan, ya maka kontraproduktif kan dengan apa yang pernah disampaikan pemerintah. Nah, itu kemudian menjadi keresahan. Ya Bang, barang bukti yang dibawa apa aja Bang? Ya, barang bukti yang dibawa kita ada transkrip percakapan, itu sudah kita transkrip semua, percakapan si dalam interview itu, kemudian ada screenshot, kemudian ada satu unit USB link URL yang berisi link itu, video itu. Oke Bang, sekedar mempertegas nih Bang, berarti Abang menilai konten itu dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah ya Bang? Iya dong, artinya konten itu sangat berbahaya. Sebagaimana pernyataan itu bukan pernyataan kita, itu pernyataan yang disampaikan oleh ID juga, bahkan dia minta supaya ini ditindak tegas gitu loh. Jangan sampai kemudian masyarakat mempercayai dan kemudian menganggap bahwa obatnya sudah ada, maka ya nggak perlu lagi kita ikuti protokol kesehatan. Nah, itu kan yang kemudian berbahaya. Yang Abang laporkan Hadi Pranoto atau Anji? Atau dua-duanya? Iya, berdua. Tadi kita katakan dua yang kita laporkan. Pertama, Anji itu karena dia sebagai pemilik akun yang menyebarkan, kan dilarang juga ada Undang-Undang Pasal 28 ayat 1 itu, Undang-Undang ITE. Dia yang menyatakan berita bohong itu si Hadi Pranoto itu bisa dijerat dengan pasal 14 15
undang-undang tersendiri nomor 1 tahun 46 tentang berita bohong.